SMK bisa, SMK hebat. Ya Pak, sebelum kita mulai mungkin minum dulu kopinya Pak, biar lebih rileks kita Ya. nanti bincang-bincang. Terima kasih Bu Ita. Kopinya mantap, SMK An-Nur Al-Muntahi mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMK An-Nur Al-Muntahi. Senang sekali pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena tidak setiap hari beliau dapat ke sini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sampang. Nah, kira-kira siapa nih yang datang kali ini? Beliau adalah Bapak Arbai Wiradinanda, SNMA. Beliau menjabat sebagai Kasih SMK Kabupaten Sampang. Kali ini kita akan berbincang-bincang banyak dengan beliau, tentunya tentang SMK-SMK yang ada di Kabupaten Sampang umumnya, dan khususnya tentang SMK An-Nur Al-Muntahi yang sudah beliau datangi hari ini. Baik. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Ita. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak Ita. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kabar keluarga gimana Pak? Alhamdulillah baik Mbak Ita. Alhamdulillah, Ini baik. memang keluarga ada di Surabaya Mbak Ita. Jadi Bapak di Ya, sini? saya aslinya Surabaya. Asli Di Surabaya. sini kebetulan penempatannya ada di Sampang mulai tahun 2020. Jadi sampai sekarang, jadi ada sekitar 3 tahun lebih ya saya. Berarti LDR ya Pak? Ya, LDR. LDR lah. Jadi Minggu ke sini atau Senin pagi ke sini, nanti terus baru Jumat sore baru kembali ke Surabaya. Surabaya. Ya. Berarti Ibu ini Masya Allah Pak, bisa ditinggal sama sampean ini Masya Allah. Kalau Ya. saya sepertinya kalau ditinggal terlalu lama seperti itu Susah ya? susah Pak. Iya, iya. Iya, iya, iya. Baik Pak, kita berbincang-bincang masalah SMK nih Pak sekarang. Iya, monggo. Bagaimana lulusan SMK di Kabupaten Sampang ini kalau menurut? Ya. Tentu yang pertama saya dari cabang dinas itu mengucapkan terima kasih ya kepada Yayasan Al-Muntahi yang sudah membantu pemerintah dalam ini dengan strategi partisipasi masyarakat itu untuk mendirikan satu lembaga pendidikan swasta ya. Karena ini memang kalau kita mengandalkan dari pemerintah mungkin sangat terbatas, sehingga mau nggak mau peran pemerintah, masyarakat ini memang sangat diperlukan untuk menunjang apa yang namanya dunia pendidikan. Utamanya di Sampang karena memang sekolahnya kan memang tidak terlalu banyak ya. Yang negeri itu hanya ada 17, 7 yang SMK, 10 yang SMA. Nah, partisipasi ini memang sangat diperlukan ya. Ini berkenaan dengan pengembangan dunia pendidikan khususnya di Sampang. Yang lain yang perlu saya sampaikan juga bahwa saat ini untuk SMK kita sedang mengadakan yang namanya tracer study. Jadi anak-anak yang lulusan tahun ini kami berharap sekolah-sekolah SMK swasta melakukan tracer study. Berapa anak-anak sekolah yang memang bekerja, berapa anak-anak sekolah yang melanjutkan, dan berapa anak-anak sekolah yang berwirausaha, dan berapa anak-anak sekolah yang belum ketiga-tiganya, belum bekerja, belum tidak melanjutkan sekolah, dan tidak berwirausaha. Nah ini memang sangat diperlukan oleh pemerintah provinsi dan pusat untuk melakukan pemetaan, utamanya lulusan SMK, kemana mereka itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kami berharap nanti teman-teman sekolah itu bisa membedakan antara SMK dan SMA. SMK itu yang pasti jelas prakteknya banyak. Jelas ya. Kalau yang SMA teorinya yang banyak. Terus hal-hal yang dipelajari juga sangat berbeda. Kalau yang SMK itu adalah hal kekhususan. Kalau di sini tentang TKJ, teknik
komputer dan jaringan, maka yang dipelajari adalah bagaimana merakit komputer itu salah satu. Bagaimana membuat jaringan, gitu. Kalau yang ini TBSM, mau nggak mau yang ada di sini komplinya TBSM, bagaimana membongkar mesin motor dan bagaimana memasang mesin motor. Kemudian hal-hal yang lain yang memang kami kerjakan, utamanya untuk Kabupaten Sampang adalah izin operasional sekolah. Karena memang SMK swasta itu salah satu kewajibannya adalah memperpanjang izin operasional sekolah jika itu sudah mati. Misalkan aja di bawah 60 siswa itu 1 tahun. Antara 60 siswa sampai 100 siswa itu adalah perpanjangan hidupnya adalah 2 tahun. Dan di atas itu adalah 3 tahun. Ini salah satu yang memang sedang kami kerjakan gitu. Mbak Ita. Berarti untuk lulusan di Kabupaten Sampang ini akan dilakukan pendataan gitu ya Pak? Iya, betul. Kira-kira lulusan SMK itu apakah dia melanjutkan, apakah bekerja, ya, atau mungkin tidak kedua-duanya, atau mungkin ada yang melakukan wirausaha, karena memang SMK itu memiliki skill ketika lulusannya itu ya Pak ya? Ya, jargonnya itu BMW. BMW itu bekerja, BM-nya itu melanjutkan, dan W-nya adalah wirausaha. Berarti lulusan SMK ini harus BMW, bekerja, melanjutkan atau berwirausaha. Jadi itu memang lulusan SMK. Kenapa dibedakan dengan lulusan SMA? Ya, SMK kaya raya. Ya. Punya BMW itu. BMW ya Pak ya. Iya. Mungkin berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Iya, monggo. Harapan Bapak terhadap anak-anak SMK itu gimana harapannya? Ya, harapan yang pertama saya kira adalah nyambung. Match ilmunya itu nyambung. Artinya sekarang kan dunia kerja SMK ini kan sekarang berdasarkan konsensi yang namanya MEA itu. Sekarang standar kelulusan SMK itu kan berdasarkan MEA, masyarakat ekonomi Asia. Jadi standarnya sudah tidak lagi lokal, tapi standarnya sudah menjadi ASEAN. Jadi saya berharap nanti lulusan-lulusan yang ada di Sampang itu standarnya adalah MEA, masyarakat ekonomi Asia. Nah, ini hal yang dilakukan saya kira untuk sekolah-sekolah adalah satu. Yang pertama adalah guru, meningkatkan potensi guru, sumber daya guru. Bagaimana guru-guru TKJ nanti bisa standarnya bisa nasional, bisa MEA. Mau nggak mau, kepala sekolah yang memang punya 3 fungsi, yang pertama fungsi manajerial, yang kedua fungsi wirausaha, yang ketiga adalah fungsi supervisi, maka saya berharap kepala sekolah bisa melakukan supervisi terhadap guru-gurunya itu, sehingga mendapatkan entah itu melalui workshop, dikirim ke Surabaya, workshop dikirim ke Malang, dan sebagainya, sehingga ada peningkatan wawasan, dan itu nanti akan berimbas kepada anak-anak. Itu harapan yang pertama ya. Kemudian harapan yang kedua tentu kreativitas, karena SMK itu kan adalah vokasi. Vokasi itu adalah kreatif. Jadi kalau kecerdasan bisa jadi mungkin tidak bisa kita tingkatkan, kalau IQ-nya 120 maka tetap sampai kapanpun 120, maka vokasi, keterampilan, skill itu bisa ditingkatkan. Misalkan TBSM. TBSM itu yang pasti bisa ditingkatkan anak-anaknya, mulai dari mungkin persoalan bongkarnya bagaimana, tekniknya bagaimana, kemudian pemasangan bagaimana, dan sebagainya, itu saya kira memang bisa. Nah, ini yang akan menentukan itu kan salah satunya adalah guru. Guru yang memang punya match-nya itu, apalagi sekarang teknologinya kan sudah semakin berkembang. Ya, Sepeda motor kan sekarang kalau ini mungkin ke depannya mau nggak mau selalu berubah. Ya. Ini saya kira memang guru itu menjadi satu peranan yang sangat penting untuk meningkatkan anak. Saya berharap di luar itu, saya berharap ada yang namanya ekstrakurikuler, atau entah apapun, atau entah apa ya istilah saya itu, ada di luar
kegiatan belajar mengajar yang mungkin sifatnya informal yang bisa dilakukan anak-anak gitu. Misalkan aja kalau TBSM salah satunya membentuk satu grup itu, grup entah itu nanti di sekarang kan zamannya TikTok, zamannya ini gitu. Nanti grup-grup itu nanti bisa akan aja bagaimana cara bongkar mesin dan sebagainya, nanti dimasukkan TikTok dan sebagainya, itu kan menjadi satu bentuk kreativitas. Iya, itu saya berharap ada satu itu ya, gagasan-gagasan ini. Ya, saya kira itu. Jadi ini ya Pak, jadi harapan kedepannya itu ketika anak-anak sudah lulus dari SMK itu bisa match bekerja sesuai dengan jurusan. Kalau jurusannya TBSM, ya sesuai jurusan TBSM. Ya, harapannya begitu. Istilahnya begini, Mbak. Kalau misalkan saja dia anak lulusan TBSM dengan konsep BMW, gitu ya. BMW. Mereka bekerja di satu perusahaan motor, entah bengkel, satu merek tertentu begitu. Saya berharap mereka 10 tahun bekerja. Kalau ini tidak melanjutkan ya. Kemudian dia 10 tahun bekerja, maka dia diharapkan bisa berwirausaha. Artinya ketika mereka bekerja kan skillnya mau nggak mau bertambah ya, vokasinya bertambah. Otomatis mau nggak mau tahu manajemennya bagaimana. Dari situ saya berharap mereka menindaklanjuti dengan mendirikan satu usaha bengkel. Artinya seperti itu. Demikian juga yang melanjutkan, kalau yang melanjutkan misalkan S1 otomotif gitu, atau entah apa namanya, saya berharap nanti ketika mereka 10 tahun bekerja atau 15 tahun bekerja, mereka bisa mendirikan satu usaha. Artinya memang kita wirausaha untuk dunia perbengkelan memang sudah sangat kurang dengan pertambahan kendaraan yang semakin lama semakin banyak. Saya kira itu. Yeah. Nah, kalau berbicara masalah peningkatan skill di luar jam sekolah, di sini sudah punya. Jadi ada tim yang dibentuk oleh guru. Itu ada hari Minggu dan hari Jumat biasanya. Karena kalau hari Minggu dan hari Jumat kan siangnya itu tidak ada kegiatan madrasah. Jadi anak-anak itu bentuk satu kelompok, jadi semisal bongkar pasang PC, gitu ya, memperbaiki printer dan sebagainya. Nah, kebetulan pelopornya ada di salah satu kru yang ada di sini, gitu Pak. Ya, luar biasa ya. Ya, mungkin tadi dan disampaikan oleh Pak Kasih SMK kita itu bisa diambil kebaikannya bahwa memang SMK itu diharapkan lulusannya itu bisa match dengan jurusan yang diambil, yang TKJ, yang TBSM, dan mungkin ada SMK di luar sana yang tata boga, ya teruskan dengan jurusannya ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Ini mungkin lebih ke khusus ya? Khusus. Nah, untuk kita-kita yang ada di sini. Bagaimana pandangan Bapak tentang SMK An-Nur Al-Muntahi? Tadi Bapak melakukan keliling-keliling dan sebagainya. Ya, Dapodiknya luar biasa gitu, dengan jumlah siswa yang ada sekitar 200 ke atas ya. Ini bisa jadi kalau di Sampang SMK swasta yang 5 besar lah dari sisi Dapodiknya. Jadi kalau mungkin di Sampang ini kan banyak yang sekolahnya siswanya di bawah 60, tapi ini di atas 250-an. Jadi SMK yang luar biasa menurut saya. Artinya luar biasa itu bisa jadi stabil dari sisi satu. Nah, saya berharap nanti kedepannya tetap stabil lagi. Kalau nanti stabil lagi terus stabil ya monggo, kalau mau membuka yang namanya konsentrasi keahlian baru itu ya monggo kami persilahkan. Ada angin segar. Ada angin segar dari Bapak Kasih. Angin segar itu kan selalu berembus di mana-mana. Saya berharap kedepannya juga berembus di SMK An-Nur Al-Muntahi ini begitu. Artinya punya potensi lah kalau di SMK An-Nur Al-Muntahi ini untuk kembang. Saya kira yang paling ini adalah sisi kreatifnya ya. Karena memang SMK itu vokasi adalah kreativitas. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa kreatif, apalagi dunia sekarang kan yang memang
dunia sudah luring pasca COVID dan dunia teknologi. Jadi memang dua-duanya itu harus bisa berjalan di sini. Apalagi ini kan tempatnya di pelosok gitu ya, pelosok yang adalah jauh dari pusat kota. Kan. Ini bisa jadi menjadi satu role model nanti ke depan, jadi percontohan buat teman-teman ini loh. Ini sekolah SMK An-Nur Al-Muntahi di pelosok, tapi bisa berkembang pesat begitu. Itu yang memang saya harapkan tadi. Kedepannya menjadi role model itu percontohan ya buat teman-teman SMK yang lain yang tadi Sabang bahwa ini loh Al-Muntahi bisa buat contoh buat teman-teman yang lain. Ya, itu saya kira untuk harapan dan SMK An-Nur Al-Muntahi untuk yang ke depan. Jadi tadi sudah ada bisikan angin segar ya dari Bapak Kasih SMK bahwa kalau tetap stabil di Dapodiknya SMK An-Nur Al-Muntahi itu bisa saja membuka jurusan baru gitu ya Pak. Bisa, ya? bisa, semuanya bisa. Semuanya bisa. Baik Pak, mungkin pesan-pesan buat SMK An-Nur Al-Muntahi apa? Untuk siswa-siswa SMK Al-Muntahi, untuk guru-gurunya dan untuk lulusannya mungkin ada pesan-pesan khusus dari Bapak? Ya. Yang pertama saya kira dipertahankan kesuksesan lah Al-Muntahi saat ini, gitu ya. Terutama persoalan KBM-nya jangan sampai nanti melorot. Gitu ya. Tapi saya yakin kok dengan manajemennya Pak Fahmi sebagai kepala sekolah SMK An-Nur Al-Muntahi ini tidak stagnan tapi akan naik ke atas. Perlahan-lahan sajalah Bu, nggak perlu sangat drastis, perlahan-lahan aja, semakin lama semakin naik. Itu yang pertama. Kemudian yaitu kembali ke depannya, mau kalau mau buka jurusan baru, jika ini stabil buat 2-3 tahun ke depan stabil mau bisa konsentrasi kalian baru ya kami persilahkan. Oke, saya kira itu. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya, sudah sudi untuk datang ke SMK kami dan melakukan podcast di channel kami Pak ya. Mungkin ada ada pesan dan kesan untuk para pengikut atau follower atau yang melihat podcast kita kali ini. Subscribe SMK An-Nur Al-Muntahi, mantap. Baik, demikian podcast kita kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia hadir di channel kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.